Siapa yang gak kagum melihat roket Artemis II meluncur megah menembus atmosfer dan kembali ke bumi dengan sukses? Setelah lebih dari 50 tahun, manusia akhirnya membuat sebuah pencapaian sains yang luar biasa lagi. Dan misi ini akan terus berlanjut hingga Artemis 5, dengan berbagai tujuan, yang salah satunya adalah mendaratkan kembali kaki manusia ke bulan. Tentu kalau ini berhasil dilakukan akan menjadi lompatan sains yang sangat luar biasa. Tapi ironisnya, di sebuah negeri dongeng yang letaknya jauh di sana, pemandangan yang kita dapati justru sangat kontras. Di saat orang barat sukses mencapai titik ini, justru di negeri itu banyak yang tidak percaya. Mereka malah sibuk berteriak di kolom komentar sosial media kalau langit itu tidak bisa ditembus, bumi itu datar, dan berbagai teori konspirasi lainnya. Yang paling miris, mereka selalu membawa rujukan kitab suci dengan interpretasi dan sumber yang tidak jelas. Hal yang mereka lakukan sangatlah berbanding terbalik dengan ajaran yang mereka yakini. Padahal ajaran Islam yang mereka yakini selalu mendorong umatnya untuk mengedepankan ilmu pengetahuan. Kalau kalian tahu, peradaban Muslim dulu adalah jantung intelektualitas dunia. Semua ilmuwan hebat berpusat di sana, dan berbagai penemuan penting yang mengubah dunia lahir dari sana. Didirikan juga Baitul Hikmah, perpustakaan sekaligus lembaga intelektual terbesar yang menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan dari seluruh dunia. Dunia pernah berguru pada orang Muslim. Lantas, kenapa sebuah peradaban yang dulu mengajari dunia, sekarang justru skeptis pada sains dengan alasan agama? Dan mengapa orang-orang Muslim seolah berhenti berinovasi dan terjebak dalam romantisme masa lalu? Mari kita bahas bersama, kenapa sekarang peradaban Muslim mengalami kemunduran. Sebelum membahas titik kelam itu, kita harus bahas dulu sejarah zaman keemasan Islam. Supaya kita semua tahu kalau dulu peradaban Muslim adalah pusat dari intelektualitas dunia. The Golden Age of Islam merupakan puncak keemasan peradaban Islam yang dimulai di sekitar pertengahan abad ke-7 hingga abad ke-13. Dan perlu kalian ketahui, zaman keemasan Islam ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah yang terjadi. Bayangkan, di saat wilayah lain masih sibuk berkutat dengan konflik suku dan keterbelakangan, para pemimpin Islam berhasil mendirikan salah satu kekaisaran terbesar di dunia, yang membentang luas dari Afrika Utara, sebagian Timur Tengah hingga Eropa Barat. Kekaisaran itu adalah dinasti Abbasiyah. Kesuksesan ini ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad. Saat itu, Baghdad bukan sekedar kota biasa, melainkan kota terbesar di dunia saat itu. Lembaga ini menjadi magnet yang menarik para cendekiawan dari seluruh penjuru dunia untuk datang dan menerjemahkan pengetahuan klasik dunia ke dalam bahasa Arab dan Persia. Kesuksesan ini tak lepas dari keberhasilan peradaban Islam yang mampu menciptakan stabilitas di dalam berbagai aspek. Ketika sebuah negara stabil secara ekonomi dan sosial, lingkungan yang mendukung kebangkitan intelektual pun tercipta dengan sendirinya. Hasilnya, dunia Islam melahirkan barisan pemikir paling cemerlang, mulai dari insinyur, seniman, ulama, hingga filsuf yang sumbangsihnya di berbagai bidang ilmu pengetahuan masih kita rasakan hingga detik ini. Saat itu, titik pusat kemajuan Islam berada di Baghdad. Kota ini berada di persimpangan strategis yang menghubungkan timur dan barat. Posisi ini menjadikan Baghdad sebagai pusat antar budaya utama yang sangat menguntungkan bagi pertukaran ide. Disinilah para khalifah Abbasiyah yang sangat menghargai ilmu pengetahuan mendirikan sebuah perpustakaan sekaligus pusat penelitian terbesar pada masa itu yang dikenal sebagai Baitul Hikmah. Lembaga ini langsung bertransformasi menjadi pusat kekuatan intelektual dunia Islam. Di dalamnya, para cendekiawan menyusun dan menerjemahkan teks-teks penting dari wilayah-wilayah taklukan, seperti dari Romawi kuno, India, Tiongkok, Persia, Mesopotamia, hingga Yunani kuno. Koleksinya sangat luar biasa, mencakup karya-karya Aristoteles tentang puisi dan metafisika, The Republic karya Plato, hingga Elements karya Euclid. Pokoknya, di sini naskah-naskah ilmiah kuno dari berbagai budaya dan bahasa tersimpan rapi untuk dipelajari kembali. Seiring berjalannya waktu, semangat intelektualitas ini menular ke kota-kota lain. Pusat intelektual serupa kemudian mulai bermunculan seperti di Cordoba ataupun Kairo. Dari sini kemudian muncul pertanyaan, kenapa saat itu peradaban Islam bisa begitu maju? Hal pertama tentu saja pengaruh agama. Berbagai perintah dalam Al-Quran ataupun hadis secara eksplisit menekankan pentingnya pendidikan dan mencari ilmu pengetahuan. Al-Bukhari rahmatullahi alaihi bawwaba baban fi sahihihi qala al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Nabi SAW mengatakan siapa yang Allah mudahkan hatinya, terlapangkan untuk menuntut ilmu, berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Nilai-nilai spiritualitas inilah yang menjadikan faktor utama yang mendorong umat muslim saat itu untuk melakukan pencarian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, dukungan penuh dari pemerintah menjadi faktor kunci lahirnya semua ini. Saat itu, kekaisaran muslim sangat memanjakan para cendekiawan. Bayangkan, para penguasanya tidak segan untuk mengeluarkan uang demi memajukan ilmu pengetahuan.
Uang yang dihabiskan untuk gerakan penerjemahan teks klasik saat itu bahkan diperkirakan setara dengan 2 kali anggaran penelitian medis tahunan Inggris di zaman sekarang. Bahkan, para sarjana dan penerjemah terbaik digaji dengan sangat tinggi. Pemerintah saat itu sadar betul bahwa peradaban yang maju hanya bisa dibangun di atas fondasi intelektualitas dan apresiasi tinggi terhadap orang-orang yang cerdas. Kita perlu tahu satu hal penting, zaman keemasan Islam adalah periode yang ditandai oleh minat kolektif yang besar terhadap sains dan penemuan. Budaya belajar ini tidak hanya dimiliki para elit, semua kalangan memilikinya. Pendidikan bagi anak-anak sudah dimulai sejak dini, dimulai dengan mempelajari bahasa Arab dan Al-Quran, baik di rumah maupun di madrasah. Memasuki abad ke-11 dan 12, madrasah mulai makin masif didirikan oleh pemerintah untuk menyatukan komunitas Islam dalam proyek budaya bersama. Saat itu, pengajaran berfokus pada hubungan individu yang kuat antara siswa dan guru. Namun begitu, bahan bakar utama dari kemajuan ini tetap berasal dari ajaran agama itu sendiri. Perintah Al-Quran yang menempatkan nilai tinggi pada ilmu pengetahuan diperkuat dengan hadis yang menyatakan bahwa mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Perintah ini tidak hanya berlaku bagi para ulama, tapi dipandang sebagai kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat. Hasilnya, tingkat melek huruf masyarakat Islam pramodern hampir pasti relatif tinggi. Ya, sebenarnya tidak diketahui angka pastinya, tapi setidaknya jika dibandingkan dengan masyarakat Eropa pada periode yang sama, angka melek huruf peradaban Islam tentu jauh lebih tinggi. Semangat belajar yang berlandaskan spiritualitas inilah yang akhirnya melahirkan inovasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dari fondasi pendidikan yang kokoh, semangat yang lahir dari individual, serta dukungan penuh dari pemerintah, maka lahirlah para tokoh-tokoh besar yang menemukan berbagai penemuan vital yang efeknya bahkan masih kita nikmati sampai hari ini. Di bidang filsafat, nama-nama seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd menjadi tokoh utama yang menafsirkan karya-karya Aristoteles. Ide-ide mereka bukan cuma mendominasi pemikiran Muslim, tetapi juga sangat memengaruhi para pemikir Kristen di Eropa. Bahkan penerjemahan teks-teks ini ke bahasa Latin disebut menjadi pemicu transformasi hampir seluruh disiplin ilmu filsafat di Barat. Kemudian dalam matematika, peradaban Islam memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi dunia. Aljabar, kalkulus, geometri, hingga statistik. Tokoh seperti Al-Khwarizmi memainkan peran krusial dalam pengembangan aljabar dan angka Hindu-Arab yang kita pakai sampai sekarang untuk berhitung. Kemudian penemuannya mengenai konsep algoritma adalah dasar dari semua teknologi internet yang bahkan kalian gunakan untuk menonton video ini sekarang. Mungkin saja jika peradaban Islam tidak pernah ada dan sosok Al-Khwarizmi tidak pernah lahir ke dunia, mungkin algoritma tidak akan pernah eksis dan seluruh kemajuan teknologi digital yang kita banggakan hari ini tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kemudian di bidang astronomi, ilmu ini juga berkembang sangat pesat karena dua faktor utama, yaitu posisi geografis yang dekat dengan wilayah Yunani dan kebutuhan praktis agama untuk menentukan waktu sholat yang tepat. Pada masa itu, karya-karya besar seperti milik Ptolemy dan Euclid diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, memungkinkan ilmuwan Muslim memajukan pemahaman mereka tentang astronomi yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Kemudian jangan lupakan kedokteran. Ibnu Sina melahirkan karya besar lewat bukunya The Canon of Medicine. Buku ini diterbitkan lebih dari 35 kali dan kemudian menjadi buku teks standar kedokteran di seluruh Eropa hingga abad ke-18. Selain itu, bidang ilmu sosial kita mengenal Ibnu Khaldun yang dianggap sebagai bapak sosiologi, historiografi, hingga demografi dunia. Kemudian dalam bidang sastra, Muslim juga memberikan kontribusi besar bagi dunia. Salah satu contohnya adalah lewat antologi 1001 Malam. Karya ini telah memberikan pengaruh besar pada budaya di dunia barat melalui kisah-kisah populer seperti Aladin, Alibaba, hingga Sinbad si Pelaut. Dan tentunya masih ada begitu banyak pencapaian luar biasa lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena keterbatasan durasi. Tapi intinya, semua perkembangan yang sangat terang dan penuh gairah intelektual ini menjadi bukti nyata bahwa peradaban Muslim saat itu pernah menjadi pemimpin peradaban dunia dalam hal intelektualitas. Keindahan ini terasa sangat ironis jika kita memutar pandangan ke arah barat, sebab di saat yang sama, Eropa justru sedang terperosok dalam stagnasi total. Sebuah periode kelam yang kita kenal sebagai zaman kegelapan. Di sana, ilmu pengetahuan seolah mandek. Masyarakatnya tenggelam dalam ketidaktahuan, tahayul, dan penindasan sosial, ditambah lagi dengan angka buta huruf yang sangat tinggi. Eropa saat itu benar-benar tertidur panjang. Namun, periode kegelapan ini segera hilang ketika Eropa mengalami periode kebangkitan ilmu pengetahuan dan seni yang dikenal sebagai era Renaissance. Namun, Renaissance tentu tidak muncul begitu saja. Ada kontribusi besar peradaban Muslim yang membantu. Kebangkitan ilmiah di Eropa pada abad ke-12 dan 13 tak lepas dari para cendekiawan Kristen Eropa yang mendatangi pusat-pusat intelektualitas Islam seperti universitas-universitas Muslim di Spanyol, Mesir, hingga Maroko. Di sana, mereka menimba ilmu dari orang-orang Muslim. Dari sinilah transfer ilmu pengetahuan terjadi, kemudian membawa kontribusi besar bagi Eropa nantinya untuk keluar dari zaman kegelapan.
Setidaknya ada 3 perkembangan utama dalam transfer ilmu ini. Pertama, proyek penerjemahan raksasa di Italia dan Spanyol, di mana ratusan buku berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Latin. Teks terjemahan ini kemudian menjadi dasar bagi revolusi ilmu pengetahuan di Eropa. Kedua, yaitu pengadopsian nilai-nilai adab Arab, yang di Eropa kemudian dikenal sebagai humanisme. Kemudian yang ketiga adalah berdirinya universitas-universitas di Eropa, seperti Universitas Bologna, Paris, Cambridge, Padua, dan Naples, yang dimana universitas ini didirikan dengan mengikuti sistem pendidikan Islam. Tanpa semua ini, Eropa mungkin akan butuh waktu jauh lebih lama untuk bangun dari tidur panjangnya. Dari sini kita juga menyadari satu hal penting, bahwasanya kemajuan sebuah peradaban berbanding lurus dengan seberapa besar mereka menghargai akal sehat dan ilmu pengetahuan. Islam pernah memimpin dunia karena mereka menghargai dan menciptakan wadah bagi orang-orang cerdas di dunia. Tapi pertanyaannya, jika dulu peradaban Islam sangat berjaya, kenapa sekarang roda itu seolah berhenti berputar? Kenapa peradaban Islam sekarang justru tidak berkembang dan tertinggal dari peradaban lain? Zaman keemasan Islam runtuh seiring dengan jatuhnya dinasti Abbasiyah, dan yang paling membuat lebih menyakitkan adalah kemunduran ini ternyata banyak dipicu oleh faktor-faktor internal yang berasal dari kerajaan itu sendiri. Pola hidup mewah di kalangan pemimpin, persaingan untuk merebut kekuasaan di dalam istana, hingga konflik keagamaan yang tak kunjung usai antara berbagai golongan menjadi pemicu utama dari perpecahan. Setelah dinasti mengalami ini, perlahan banyak dinasti kecil kemudian memerdekakan diri, yang mengakibatkan hilangnya kesatuan politik. Di saat yang sama pula, jiwa patriotisme dan sifat amanah para pemimpin mulai luntur, digantikan oleh kefanatikan mazhab yang sempit. Kondisi internal yang carut-marut inilah yang membuat peradaban Islam kehilangan dayanya. Selain itu, faktor eksternal yang menjadi pukulan terakhir adalah invasi brutal bangsa Mongol pada tahun 1258. Baghdad yang selama 5 abad menjadi pusat intelektual dunia dalam sekejap hancur di bumi hanguskan. Istana dihancurkan, dan yang paling menyakitkan adalah penghancuran Baitul Hikmah. Ribuan buku dan manuskrip dari berbagai peradaban dunia dibakar dan dibuang ke sungai Tigris. Begitu banyaknya buku yang dihanyutkan sampai tinta-tintanya luntur dan mengubah aliran air sungai menjadi hitam pekat. Kejadian ini bukan sekedar kekalahan perang, melainkan kematian pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Hilangnya manuskrip-manuskrip penting ini pada akhirnya melemahkan penyebaran ilmu pengetahuan dan memicu naiknya konservatisme agama yang kaku di masyarakat, yang perlahan kemudian mulai memandang skeptis pada ilmu pengetahuan. Pada periode inilah, peradaban Islam mulai memasuki zaman kemunduran. Dari tragedi masa lalu, kita perlu melakukan lompatan ke realitas hari ini. Faktanya, geliat intelektual di peradaban Muslim saat ini terasa lesu. Peradaban Muslim seolah kehilangan nyawa akan inovasi dan kontribusi dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tentu sangatlah kontras dengan apa yang terjadi di masa lalu. Ketidakpedulian para pemimpin terhadap persatuan membuat negara-negara mayoritas Muslim mudah diadu domba oleh kepentingan luar. Peradilan yang korup dan mentalitas pejabat yang hanya mengejar harta memperparah kondisi ini. Ibarat sebuah bangunan, peradaban Muslim saat ini kehilangan konstruksi yang kokoh. Pasir, semen, dan batunya tidak lagi menyatu secara seimbang. Akibatnya, terjadi ketertinggalan intelektual yang sangat kontras jika dibandingkan dengan dunia luar. Bayangkan, di saat dunia luar sedang berlomba-lomba memajukan batas ilmu pengetahuan melalui misi Artemis untuk mengirim manusia kembali ke bulan, orang-orang kita justru masih terjebak dalam perdebatan dasar yang melelahkan di media sosial. Masih banyak yang sibuk dan berkomentar, meributkan apakah bumi itu datar, atau mengklaim langit itu tidak bisa ditembus oleh roket. Yang paling parah, mereka selalu menyertakan rujukan kitab suci tanpa pemahaman yang mendalam. Ini adalah bukti nyata betapa mundurnya nalar intelektual orang-orang Muslim pada saat ini. Sekarang mari kita menyelami lebih dalam untuk melihat bagaimana kemunduran peradaban Muslim benar-benar terjadi di era sekarang. Sekarang kalian sedang menonton video ini melalui smartphone yang canggih atau laptop yang ditenagai oleh listrik. Mungkin kalian sedang santai duduk di kursi atau tiduran di kasur sambil menikmati koneksi wifi yang lancar. Pernahkah kalian bertanya, siapa yang menciptakan semua kenyamanan ini? Dari prosesor di HP kalian, sistem operasi yang menjalankannya, hingga lampu yang menerangi ruangan kalian. Realitas pahitnya adalah hampir semua teknologi yang diciptakan sekarang bukan diciptakan oleh tangan-tangan orang Muslim. Saat ini kita harus jujur, orang Muslim hanyalah konsumen pasif, bukan lagi pencipta seperti dahulu. Jika kita membuka Google dan mengetik kontribusi umat Muslim dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dunia, kita akan selalu diberikan jawaban yang mengarah ke nama-nama besar, seperti Al-Khwarizmi atau Ibnu Sina. Tentu, itu jawaban yang benar dan menjadi sebuah kebanggaan yang nyata. Namun, kebanggaan itu seolah menjadikan orang-orang Muslim saat ini terlelap. Mereka terlalu sibuk bernostalgia dengan kejayaan masa lalu, sementara peradaban lain sudah berlari kencang meninggalkan kita di belakang.
Orang muslim bangga dengan penemuan aljabar dan penemuan hebat lainnya, tapi mereka lupa bahwa semangat yang sama untuk berinovasi sudah lama padam dalam diri mereka. Ada sebuah ungkapan populer yang menarik, yaitu data tidak pernah berbohong, dan data saat ini menunjukkan sebuah kenyataan pahit bagi kita sebagai muslim. Jika kita melihat data negara-negara maju di dunia, dari 20 negara teratas yang tergolong negara maju, hanya ada satu negara berpenduduk muslim yang berhasil masuk ke daftar tersebut. Itu pun ada di peringkat ke-15. Terus bagaimana dengan kontribusi ilmiah lainnya? Jika kita melihat jumlah publikasi ilmiah berkualitas tinggi, jumlah paten teknologi yang didaftarkan setiap tahunnya, hingga perolehan Nobel di bidang sains, angka dari peradaban muslim kontemporer masih sangat-sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara barat. Padahal dulu, peradaban muslim adalah pabrik ilmu pengetahuan dunia. Bahkan, para sarjana barat harus menempuh perjalanan jauh ke Spanyol ataupun Mesir hanya untuk bisa merasakan belajar ilmu dari universitas-universitas muslim. Tapi hari ini, roda itu seolah berputar terbalik. Namun, sebelum kita menyalahkan keadaan, kita perlu memberikan sebuah disclaimer penting bahwasanya ketertinggalan ini bukanlah karena kesalahan ajaran agamanya. Ajaran Islam secara fundamental selalu mendorong umatnya untuk mengejar ilmu setinggi langit. Jadi, masalahnya sebenarnya bukan terletak pada ajarannya, tetapi pada orang-orang muslim atau pemeluknya. Ketertinggalan peradaban muslim bukan hanya menjurus ke hal-hal yang berbau sains atau teknologi. Ketertinggalannya bahkan sampai ke hal yang paling mendasar dan paling sepele dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kebersihan. Mari kita bicara jujur. Jika kita melihat data negara-negara terbersih di dunia, tidak ada satupun negara mayoritas muslim yang nangkring di urutan atas. Sebaliknya, jika kita melihat data daftar negara terkotor di dunia, 5 dari 7 negara teratas justru dihuni oleh negara-negara dengan mayoritas penduduknya muslim. Ya, fakta ini sangatlah menyedihkan dan tentu menyakitkan. Bahkan, hal-hal sepele dalam kehidupan sehari-hari saja umat muslim sekarang tidak bisa melakukannya. Padahal Islam selalu mengajarkan tentang wajibnya menjaga kebersihan. Bahkan, ada sebuah hadis terkenal yang menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi kenyataannya, lihatlah kondisi negara-negara Islam sekarang. Sangat jauh dari kata bersih. Contoh kecil saja di kita, membuang sampah pada tempatnya, rasanya masih sangat sulit. Kita sering melihat tempat wisata yang sangat indah justru berubah menjadi lautan sampah. Contoh lainnya, ada sebuah aksi dari sekelompok pemuda inspiratif yang berjibaku membersihkan sungai yang sangat kotor. Namun, hanya dalam waktu singkat, sungai itu kembali penuh dengan sampah karena masyarakatnya suka membuang sampah ke aliran sungai. Di sungai itu kita udah beberapa kali kesana, lebih 5 kali deh. Dan kondisinya sekarang ya bisa juga. Contoh ini mengindikasikan sebuah masalah sistemik yang dimiliki masyarakat muslim sekarang, yaitu mereka hanya menghafal ayat dan hadis, tetapi tidak mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Akar masalah dari semua ini berasal dari pergeseran pola pikir. Banyak orang muslim sekarang yang mungkin hafal ayat-ayat Al-Quran ataupun ratusan hadis di luar kepala. Tapi pesannya itu hanya berhenti di tenggorokan, tidak turun ke tangan dan kaki dalam bentuk aksi nyata. Ini sangatlah kontras dengan umat muslim di era Golden Age, di mana mereka tidak hanya membaca dan menghafal, tapi mereka juga mempraktekkan semua ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran maupun hadis. Ketidakhadiran praktek nyata inilah yang menyebabkan peradaban Islam yang sebelumnya memimpin kreativitas, inovasi, dan intelektualitas dunia, pada hari ini menjadi tertinggal, mundur, dan seolah membeku. Sekarang peradaban muslim justru mengalami stagnasi yang mirip dengan apa yang dialami Eropa di abad ke-8. Saat itu Eropa tenggelam dengan tahayul dan ketidaktahuan, dan ironisnya, sekarang umat muslim seolah sedang mengulangi kesalahan yang sama. Lalu, jika kita sudah tahu bahwa kita sedang berjalan di tempat, apakah kita akan terus merasa nyaman dengan kejayaan masa lalu? Ataukah kita berani mengakui kegagalan ini sebagai langkah pertama untuk kembali bangkit? Melihat semua data dan fakta tadi, mungkin ada rasa marah atau tidak terima dalam hati kita sebagai umat muslim. Admin tahu bahwasanya akan ada banyak kritikan dan komenan negatif yang akan muncul di kolom komentar yang menyatakan seakan video ini dibuat untuk merendahkan atau membenci umat Islam. Tapi gue cuma mau bilang bahwa kritik terbaik adalah kritik yang membuat kita berbenah. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan konspirasi dari luar ataupun sibuk menyalahkan pihak-pihak lain karena kondisi kita sekarang. Sementara kita sendiri masih malas memperbaiki diri, bahkan sekedar untuk membuang sampah pada tempatnya. Fakta-fakta yang sudah disampaikan tadi seharusnya sudah cukup menjadi perenungan bagi kita sebagai umat muslim untuk memperbaiki diri. Tidak usah langsung melangkah ke hal-hal besar, cukup dimulai dengan aksi-aksi kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan belajar segiat mungkin, kemudian mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, ada perkataan menarik dari Friedrich Nietzsche. Dia pernah bilang, terkadang orang tidak ingin mendengar kebenaran karena mereka tidak ingin ilusi mereka dihancurkan.
So, sekarang setelah melihat ini semua, apakah kita sudah siap untuk berhenti sekadar bangga pada sejarah dan mulai kembali membuat sejarah? Dan seperti biasa, gimana menurut kalian?